Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahil qail wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya bisa kembali bertemu dengan para ulama yang merupakan ujung tombak terdepan yang menjaga umat ini. Ujung tombak terdepan yang mendidik umat ini agar tetap berpegang teguh pada Islam. Karena kalau kita lihat sekarang, ada upaya kuat, baik itu pada tingkat global ataupun pada tingkat nasional, untuk menjauhkan umat ini dari Islam. Di tingkat nasional, misalkan kita melihat berbagai program, berbagai kampanye dirancang untuk menjauhkan umat ini dari Islam. Ada program radikalisasi yang intinya itu adalah yang disebut radikal itu adalah ajaran Islam. Maka ketika di list daftar penceramah, yang di list itu adalah daftar penceramah para ustadz, para ulama. Ketika kita mendengar ada daftar rumah ibadah yang radikal, rumah ibadah yang radikal itu adalah masjid. Demikian juga ketika kita mendengar ada sertifikasi, membuat sertifikat yang intinya itu adalah menyeleksi mana yang sejalan, mana yang tidak. Yang disertifikat itu adalah ulama-ulama kita. Demikian juga ada program moderasi beragama. Yang dijadikan sasaran itu adalah agama Islam. Jadi tidak ada moderasi beragama Kristen, tidak pernah ada. Tidak pernah ada moderasi agama Hindu, tidak pernah ada. Tapi yang sering diucapkan itu adalah moderasi agama Islam. Jadi kalau kita lihat, sekarang ini ada arus sekularisasi yang sangat kuat di negeri ini. Maka kita perlu merenungi apa yang sering disampaikan oleh salah seorang ulama kita, cendekiawan kita, Ustadz Ismail Wisanto. Beliau mengatakan bahwa sekarang ini sedang terjadi sekularisasi secara radikal di negeri ini. Memang negeri ini rezim yang sebelumnya juga sudah sekuler. Tapi saat sekarang ini lebih sekuler lagi, lebih radikal lagi. Inilah yang kemudian kita lihat terjadi. Apa tujuan dari semua ini? Tujuan dari semua ini adalah menjauhkan umat Islam dari ajaran-ajaran Islam. Karena mereka sesungguhnya tahu bahwa kalau ajaran Islam ini dipegang oleh umat Islam, maka umat Islam ini akan bangkit. Kalau ajaran Islam ini berupa akidahnya, berupa syariahnya, diterapkan oleh manusia, maka ini akan memberikan kebaikan pada umat manusia. Bukankah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dalam tafsirnya, dalam tafsir Fathul Qadir disebutkan, dijelaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ai
Wa ma arsalnaka ya Muhammad bisyara'i wal ahkam. Bisyara'i wal ahkam. Jadi tidaklah kami mengutus engkau Muhammad dengan syariat dan hukum-hukumnya. Illa rahmatan li jami'in nas. Kecuali menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Maka yang disebut dengan mengutus Muhammad bukanlah mengutus Rasulullah secara individu, secara pribadi. Tapi yang dimaksud itu adalah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syariatnya, dengan hukum-hukumnya. Dan inilah yang memberikan kebaikan pada seluruh umat manusia. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berpegang teguh pada ajaran Islam, begitu banyak kebaikan yang akan didapat oleh umat ini, oleh negeri ini, oleh negeri-negeri Islam, bahkan oleh manusia. Akan terjagalah nyawa manusia. Karena kalau diterapkan syariat Islam akan membuat nyawa manusia ini menjadi mahal, bukan murah seperti sekarang ini. Al-muhafazatu 'alan nafs. Al-muhafazatu 'alan nafs. Demikian juga dengan diterapkannya syariat Islam akan menjaga keturunan umat manusia. Al-muhafazatu 'alan nasl. Dengan diterapkannya syariat Islam juga akan menjaga kemuliaan manusia. Al-muhafazatu 'alal karamah. Dengan diterapkannya syariat Islam juga akan menjaga harta manusia. Al-muhafazatu 'alal mal. Demikian juga kalau syariat Islam ini diterapkan, kalau hukum-hukum Allah diterapkan, akan kemudian menjaga agama ini. Tidak akan mudah orang melecehkan agama kita. Tidak akan mudah orang menghina agama kita. Seperti yang sekarang ini terjadi. Bermunculan para penghina-penghina Islam bagaikan jamur di musim hujan. Mereka dengan lantang menghina Rasulullah. Mereka dengan lantang menghina Islam. Mereka dengan lantang menghina Al-Quran. Bahkan mereka katakan Al-Quran harus direvisi. 300 ayat Al-Quran harus direvisi. Ini jelas menunjukkan penghinaan terhadap Islam. Karena ketika mereka mengatakan Al-Quran itu harus direvisi, berarti Al-Quran itu tidak sempurna. Berarti juga yang menjadi pembuat Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sempurna. Karena harus direvisi. Jadi jelas, ini semua adalah bentuk penghinaan terhadap ajaran Islam. Nah, kenapa ini berkembang saat sekarang ini? Karena tidak ada lagi yang menjaga akidah umat ini dengan tidak diterapkannya syariah Islam. Maka kalau kita lihat keberadaan penghina-penghina Islam ini, mereka mendapatkan legitimasi justru karena rezim sekarang ini kerap menggunakan narasi-narasi yang sejalan, yang menjadi alasan para penghina Islam. Lihatlah rezim sekarang, narasi-narasi apa yang sering mereka gunakan? Intoleransi, radikal, terorisme, moderasi, Islam eksklusif. Ini adalah narasi-narasi yang mereka sering gunakan, yang sering dibangun oleh rezim saat sekarang ini. Dan bukankah narasi-narasi ini pula yang kalau kita lihat digunakan oleh para penghina Islam? Mereka tuduh Al-Quran intoleran. Mereka tuduh Al-Quran radikal. Mereka tuduh umat Islam ya umat yang radikal. Jadi keberadaan narasi-narasi yang dibangun oleh rezim sekarang, inilah yang menjadi legitimasi para penghina Islam. Karena itu para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah penting bagi kita untuk kembali kepada ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yang akan memberikan kebaikan pada setiap umat manusia. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa aspirasi umat Islam untuk menegakkan syariat Islam ini sebagai sebuah bentuk kriminal,
Mereka katakan Islam ini mengancam, syariat Islam ini memecah belah. Jelas ini merupakan bentuk penghinaan terhadap Islam sekaligus kebodohan terhadap Islam. Maka kita harus menegaskan apa yang dilakukan oleh kita sekarang, apa yang dilakukan oleh para ulama sekarang yang memperjuangkan syariat Islam, sesungguhnya ini merupakan amanah dari perjuangan ulama-ulama kita sebelumnya. Lihatlah ulama-ulama kita sebelumnya. Di sidang BPUPKI, apa yang mereka perjuangkan? Islam menjadi dasar negara. Ketika berdebat di dalam sidang Dewan Konstituante, yang Dewan Konstituante ini dewan resmi negara, yang anggotanya dipilih berdasarkan pemilu pada waktu itu, yang membicarakan tentang Undang-Undang Dasar Negara. Apa yang diperjuangkan oleh para ulama pada waktu itu? Bukan ajaran sekuler, bukan ajaran liberal, tapi yang diperjuangkan oleh ulama dalam sidang BPUPKI, pada sidang Dewan Konstituante, itu adalah Islam menjadi dasar negara. Jadi kalau dikatakan ketika ada yang memperjuangkan syariat Islam, ini berarti mengkhianati para ulama terdahulu. Ini adalah suatu kebodohan. Ini adalah suatu tindakan yang ahistoris. Karena tidak mungkin para ulama-ulama terdahulu memperjuangkan sekularisme. Tidak mungkin. Justru mereka dalam debat-debat mereka di Dewan Konstituante dan bukti-bukti sejarah itu demikian banyak, yang mereka inginkan adalah Islam menjadi dasar negeri ini. Karena dengan Islam menjadi dasar negeri inilah kezaliman itu bisa dihilangkan. Karena adalah tanggung jawab negara untuk menjaga agar kemudian kezaliman itu bisa dihilangkan. Berbeda dengan saat sekarang ini, negara dengan sistem kapitalismenya dan liberalnya justru menzolimi rakyatnya sendiri. Ekonominya menzolimi rakyat. Pertamax dinaikkan. Sebentar lagi Pertalite menjadi langka. Demikian juga pajak dinaikkan. Minyak goreng langka. Ini semua adalah bentuk kezoliman dari negara. Ingat, ini bukan hanya sekedar kezoliman rezim, tapi ini merupakan kezoliman sistem. Karena kenapa rezim sekarang ini memiliki legalitas ya untuk menaikkan BBM? Kenapa rezim sekarang memiliki legalitas untuk kemudian meliberalkan ekonomi kita? Karena sistem kita adalah sistem yang liberal. Karena itu kita sampaikan kembali lagi berulang-ulang bahwa untuk merubah negeri ini tidak cukup dengan mengganti rezimnya, tapi kita juga harus mengganti sistemnya. Dengan sistem apa? Tentu adalah kembali dengan sistem Islam. Inilah yang akan menyelamatkan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf kalau saya tidak bisa terus-menerus dalam forum ini, bukan tidak menghormati para ulama sekalian, para asatidz sekalian, tapi memang sudah ada kegiatan lain yang tidak bisa saya tinggalkan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.